Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Salam sehat buat kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan tools untuk membuat pola garis ataupun pola kemasan bagian yang kedua. Nah, jadi tentunya pada pertemuan hari ini adalah kelanjutan ya dari materi yang minggu lalu ya di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membuat pola kemasan dalam bentuk yang lain. Nah, kita akan tetap menggunakan Adobe Illustrator sebagai versi desktop dan juga sebagai alternatif di video ini kita akan tetap menggunakan Sketchbook. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Bagian materi ini, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang membuat pola kemasan. Apa itu kemasan? Nah, sudah ada di pertemuan sebelumnya, bahkan contohnya juga sudah kita buat. Bahwa kemasan adalah pembungkus atau wadah yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah atau meminimalisasi adanya kerusakan pada barang yang dibungkus. Nah, tools yang digunakan bisa seperti selection tool, ada rectangle tool, ada line, ada polygon, gradient, dan lain, dan masih banyak lagi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membuat contoh pola kemasan lanjutan. Nah, kalau kalian lihat di sisi kiri ini adalah tampilan untuk versi laptop. Di sisi kanan gambar ini adalah untuk tampilan versi Android-nya. Sementara untuk versi PC kalian lihat ini ya. Nah, jadi kita akan coba dulu, Bapak akan coba jelaskan seperti apa pengerjaannya. Ikuti panduannya. Pertama kalian pasti buka dulu Adobe Illustrator ya. Nah, Adobe Illustrator ini file new ya, file new. Nah, di mana di sini kita akan coba buatkan namanya adalah latihan pertemuan 8. Dengan ukuran berapa? Lebarnya adalah 1000 mm dan tingginya adalah 600 mm. Jadi posisinya ini adalah lebih tinggi ya. Lebih tinggi sebenarnya yang kita inginkan dalam hal ini. Nah, sementara kalau dalam hal ini kita coba atur konsepnya bagaimana. Nah, di sini kita balikkan aja ya. Ini sebenarnya 700 lebarnya dan ini adalah 1000. Kita oke kan. Nah, dia posisinya tegak seperti ini. Nah, jadi kita akan coba mulai dulu ya. Bapak akan coba perbesar dulu skalanya, Bapak zoom ya supaya nanti kalian bisa lihat untuk masing-masing pertemuan hari ini. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah di pertemuan hari ini untuk membentuk salah satu latihan tadi, gunakan adalah salah satu tools yang disebut dengan apa? Rectangle tool. Ya, rectangle tool. Nah, rectangle tool ini pastikan kalian atur dengan menggunakan struknya saja. Nah, contoh pada fill ini kita buang warnanya. Berarti tekan dulu diagonal ini ya. Artinya tidak ada warna ya. Artinya ada garis merah berbentuk diagonal, artinya tidak ada warna. Nah, kita akan coba buat persegi panjang ataupun kotak yang disebut dengan rectangle dengan konsep yang kita buatkan ini. Oke ya. Ini dia. Nah, setelah itu nantinya untuk garisnya ini kalau kurang tebal boleh dikasih tebal lagi. Contohnya 1 pt. Oh, ini masih kurang tebal ya. Nah, ini contohnya Bapak buat 5 pt. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita akan coba duplikat. Kita copy paste dari kotak ini, dari menu edit. Kemudian kalian tekan copy, setelah itu tekan edit dan pastekan kembali. Ya. Nah, jadi artinya sudah ada 2 contoh, ya. 2 contoh ini kalian bisa lakukan dengan rotate ya, dengan cara mengarahkan ke salah satu sudut objek tersebut, kemudian kalian rotate. Nah, jadi kalian bisa tahan shift ya. Kalau menahan shift itu fungsinya nanti rotate-nya itu garisnya lurus, karena di sini kita akan membahas pola garis lurus. Ingat, untuk membuat suatu objek supaya bisa lurus ataupun bentuk proporsional, tahan tombol shift ya, itu kuncinya. Kemudian kalian bisa geser ini kemari dan perkecil ya posisi panjangnya supaya jangan terlalu panjang ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara yang sama kalian bisa copy paste kembali ya, copy dan paste. Nah, lakukanlah posisi tersebut di samping sisi kirinya, dan yang di atasnya juga edit, copy dan paste kembali ya. Kemudian letakkan pada posisi ini. Oke ya. Nah, ini sudah jadi bentuk dari apa? Bentuk dari kemasan yang berada di depan sebenarnya ya. Kita sudah buatkan kemasan yang berada di depan. Hanya saja yang di belakang belum ya. Nah, yang di belakang bagaimana?
Yang di belakang sebenarnya kalian bisa copy dari ketiga-tiga ini, yang Bapak select ini. Bentar ya. Ini yang Bapak pindah ini kan secara umum memang keseluruhan ya. Nah, jadi kalian tinggal select, kemudian edit, copy dan paste. Ya, paste. Nah, setelah paste jangan klik sembarang tempat. Kalau kalian klik sembarang tempat, ini sangat sulit nanti mindahinnya. Kalau terjadi kesalahan, ingat kalian bisa back ya atau undo ya. Nah, ini kalian bisa pindah, geser dulu. Karena pada bagian ini harus ada yang kita buang. Nah, ini contohnya. Ini kemasan lipatannya ini kan udah kelebihan. Ini bisa kalian buang yang ini, ya. Nah, ini Bapak delete. Nah, jadi tujuan dari copy paste tersebut, apalagi karena ini kita membuat pola kemasan lanjutan, berarti kita tinggal memindahkan hasil kopiannya tadi. Nah, ini di sini. Kemudian kotak yang di sisi kanannya ini di sini. Bapak rasa bukan sulit lagi lah ya. Kemudian ini di sini. Nah, jadi kan lebih cepat ya. Nah, itu praktisnya kita menggunakan sistem copy paste. Nah, yang berikutnya kita akan coba berikan warna dengan menggunakan rectangle. Nah, warnanya di sini kita buat untuk stroke, warna stroke atau warna garis. Nah, itu tidak ada warna. Sementara warna fill-nya kita buatkan warna biru lah kita katakannya, biru yang agak sedikit lebih muda ya. Oke, nah ini dia. Bapak akan buat konsepnya begini. Oke, kemudian gunakan selection tool untuk mengatur posisi biar lebih pas berada tepat berada di objek tersebut ya. Nah, ini dia. Jadi kalau seandainya mau berada di belakang, kalian tinggal klik kanan. Nah, itu ada pilihan arrange, ini tata letak ya. Kalau kita perhatikan untuk mengatur tata letak, send to back. Nah, ini dia. Oke ya. Sama halnya kita bisa copy paste untuk bagian yang di bawahnya. Dari menu edit, kalian copy. Setelah itu dari edit kembali, pastekan lagi. Nah, jadi pada bagian ini kita sudah cukup meletakkan posisinya ini berada di belakang ya. Klik kanan objek yang sudah diduplikat, pilih arrange dan send to back. Nah, ini dia konsepnya. Nah, sekarang kita tinggal mengisi gambarnya. Kalau kita lihat di sini pada latihan itu ada depan, ada belakang. Nah, itu nanti silahkan kalian masukkan gambar dengan cara bagaimana. Ayo anak-anak, bagaimana kemarin untuk memasukkan gambar? Masih ada yang ingat? Nah, ingat ya, gambar harus di-download dulu dari Google Classroom. Lihat nanti di latihan pertemuan 8. Nah, di situ nanti ada soal, kemudian ada bahan L8. Nah, kalian download dulu bahan L8 itu, ya. Oke, nah sebagai contoh di sini Bapak akan tekan file, kemudian place. Artinya Bapak sudah mendownload. Ada nggak bahan L8 di sini? Oke ya. Nah, jadi kita akan coba masukkan bahan L8 ini. Oh, sorry, bukan yang ini. File, please. Lebih tepatnya Bapak sudah download dan Bapak letakkan tadi di bagian ya materi Bapak. Nah, ingat ya, di download dulu ya bahan gambarnya ya. Bahan gambar tepatnya bahan yang ke-8 ya. Nah, ini dia bahan L8. Ini salah satu contohnya. Oke ya. Kemudian nanti kalian perbesar dengan menggunakan selection. Oke ya. Nah, ini adalah satu contoh. Kalian tinggal copy aja ini ya. Kopikan gambarnya dari edit, tekan copy, kemudian dari edit, paste kembali. Oke ya. Nah, ini Bapak letakkan lagi di sini karena sama bentuknya juga ya. Nah, kalian tinggal mengisi tulisan dengan menggunakan tool, type tool ya. Warnanya warna putih. Oke. Nah, ini contohnya Bapak tekan di sini. Ya, contohnya Bapak buat teksnya kecil kali ya. Ini kekecilan. Jadi kita bisa buat size agak lebih gede ya. Nah, ini dia adalah depan tadi ya. Oke. Hanya saja warnanya ini putih. Ini juga kurang besar ini. Kita boleh perbesar kembali. Ya, ini dia. Oke. Nah, tulisannya kalian ubah menjadi warna putih fill-nya ya. Oke. Nah, setelah itu nanti kalau kalian mau copy paste juga bisa. Misalnya dari edit, tekan menu edit, kemudian copy, setelah itu edit lagi, tekan paste-nya. Ya, lebih cepat ya. Nah, Pak, untuk mengganti teks ini bagaimana kalau kita sudah copy paste?
Ya udah, double klik saja. Tulisannya kalian double klik saja. Nah, setelah itu nanti kalian hapus dong tulisan tersebut. Jadi tinggal mengetikkan satu kata yaitu belakang. Gunakan selection tool untuk mengatur posisinya biar lebih tepat ya. Mana tahu dia bergeser ya. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat di bagian latihan kita ini ada semacam kotak yang sedikit lagi ini ada warnanya agak mengarah ke hijauan. Nah, itu simpel saja kita gunakan rectangle tool. Kemudian warnanya kita tentuin warna ini ya. Oke. Nah, jadi kalian bisa lakukan dengan objek rectangle tool seperti yang Bapak buat nih. Oke ya. Bisa kalian geser dengan menggunakan selection tools supaya sedikit lebih tepat ya. Siapa tahu nanti objeknya masih kekecilan atau kebesaran ya. Nah, jadi guna dari selection tool itu adalah bisa mengatur objek baik skala maupun ukuran maupun perputaran objek. Nah, ini dia sudah jadi ini. Oke ya. Oke. Kemudian kalau sudah ini sepertinya masih kegedean ya. Kalau Bapak perbesar ini Ctrl plus untuk zoom ya. Ctrl plus untuk zoom yang seperti ini bisa kalian lakukan. Siapa tahu nanti objeknya masih kebesaran atau kekecilan bisa kalian lakukan dari zoom. Ctrl plus untuk memperbesar, Ctrl minus untuk memperkecil ya. Nah, ini Bapak edit kembali, Bapak copy dan Bapak paste. Ya, silahkan ya, bisa dilakukan dengan demikian. Dari cara menu apa tadi? Dari menu edit, kemudian copy ya. Kemudian dari menu edit paste kembali. Itu adalah cara untuk copy paste supaya nanti anak didik kami bisa menerapkannya di rumah ya. Oke, kembali Bapak zoom out. Maka di sini tinggal bagian dari identitas kita. Identitasnya seperti apa? Nah, pastinya di sini dikerjakan oleh ya. Dikerjakan oleh. Nanti kalian buatlah nama kamu. Kemudian ada kelas. Kemudian di sini kasih keterangan lagi, buatlah ya, buatlah kelas kamu. Kemudian ada nomor urut, nah ini buatlah nomor urut kamu. Dan yang terakhir identitas dari latihan ini adalah latihan pertemuan 8 ya, pertemuan 8. Nah, ini dia. Jadi Bapak harap nanti dengan konsep seperti ini pasti tidak ada lagi kendala ya, karena Bapak sudah kasih panduan ya. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kalian simpan, save dengan nama latihan pertemuan 8. Contohnya kalau kalian mau nyimpannya seperti biasa, simpannya di dokumen ya silakan saja. Nah, tekan save. Nah, ini dia save as tipe-nya adalah AI ya. Nah, tekan save. Nah, nanti kalau ada tampilan ya pesan seperti ini, oke kan aja. Nah, jadi untuk versi handphone pastinya nanti yang begini ya. Oke, langsung saja kita akan coba terapkan seperti apa konsepnya. Nah, kita akan coba buka aplikasi kita yaitu Autodesk Sketchbook Draw and Paint. Nah, jadi anak-anak sekalian silahkan boleh mengikuti dari contoh yang akan Bapak jelaskan di pertemuan hari ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan coba tekan menu yang pertama, kemudian pilih file baru yaitu New Sketch ya. Nah, untuk kali ini ukuran kita pasti berbeda. Kalau yang kalian lihat selama ini kita menggunakan bentuk ya, lembar kerja itu adalah landscape ya, horizontal. Nah, kali ini kita akan gunakan bentuk tegak ya, portrait. Maka kita pilih di bagian custom. Nah, pilihannya nanti kalian atur untuk lebarnya itu adalah 700 ya. Kemudian tingginya tingginya kita buat 1000 ya. Nah, itu dia tingginya 1000, sementara lebarnya itu 700. Nah, jadi kalau kalian perhatikan nanti kalau ini kita okekan ya, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, jadi konsepnya lembar kerja itu adalah tegak. Nah, jadi kita akan coba buatkan dulu satu persatu dari konsep pada pertemuan latihan 8 ini sebagai panduan buat anak-anak di kami supaya bisa mengerjakan latihan. Nah, pertama Bapak akan coba ambil salah satu tools di menu yang kedua yaitu Draw Style ya.
draw style. Nah, di sini Bapak akan coba pilih draw style yang bentuk rectangle. Hanya saja di sini warnanya Bapak tentuin dulu, yaitu warna hitam. Karena di sini yang menonjol adalah hanya bagian garisnya saja ya, bukan warna fill ya. Ingat, warna garis disebut juga warna stroke. Nah, jadi langsung saja Bapak akan coba buatkan bentuk rectangle-nya. Kalian bisa ikuti ya, contoh seperti yang Bapak buat ini. Oke ya. Nah, jika nanti menurut kalian besar atau kecilnya itu bisa diatur sendiri ya, di set sendiri untuk ukurannya. Nggak mesti harus sama sih sebenarnya. Intinya bagaimana kalian bisa ya membuat latihan ini. Nah, langkah yang ini sudah, maka kita akan coba tambahkan layer baru ya. Layer baru kita pastiin tambah dulu. Kemudian kita klik kembali rectangle-nya. Hanya saja bentuknya ini tegak ya, kotaknya berbentuk tegak. Nah, ini dia. Bapak akan coba buatkan seperti ini. Oke ya. Nah, posisi dari kotak atau rectangle ini kita bisa pindai dengan menggunakan apa? Transform. Nah, ini transform di menu yang kedua. Kalian tekan. Setelah itu kalian gunakanlah jari kalian, misalnya salah satu jari, kalian dekatkan secara perlahan seperti yang Bapak buat. Nah, ini dia. Oke ya. Kemudian kalau nanti seandainya besar atau kurang kecil, ya itu bisa kalian set dari sini juga ya. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Kita akan coba buatkan bentuk yang sama di sisi kirinya. Kalian bisa tekan di bagian lapisan, tepatnya menu yang kelima. Nah, itu bisa kalian duplikat dari layer ini ya. Dari layer yang Bapak tekan ini, tekan duplikat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita supaya nggak usah berulang-ulang melakukan hal yang sama. Kita cukup duplikat. Gunakan menu yang kedua dan tekan transform. Tujuan dari transform ini adalah memindahkan hasil duplikat yang tadi kemana? Ke samping kirinya. Lebih tepatnya seperti yang Bapak buat ini. Ya, oke. Nah, itu anak-anak. Setelah itu kalian duplikat lagi bagian yang di atasnya. Nah, duplikat lagi ya. Nah, tepatnya itu pada layer yang di bawah di atas background ini. Ya. Nah, kalian tekan. Setelah itu tekan duplikat. Nah, setelah kalian tekan duplikat, pindailah dengan menggunakan transform. Sama seperti contoh yang barusan Bapak jelaskan. Nah, ini dia. Setelah kalian pindai dengan konsep seperti ini, maka terlihat pada bagian ini kita sudah buat ya satu contoh pola kemasan bagian depan, bisa kita katakan ya. Nah, jadi kita atur lagi pola-pola yang lain dengan konsep yang sama. Nah, silakan kalian ambil kembali ya pada posisi rectangle yang bentuknya tegak. Nah, ini dia. Lapisan yang paling atas ya. Nah, kalian duplikat. Setelah kalian duplikat, maka boleh kalian pindahkan dengan menggunakan transform. Transform ini sangat banyak ya fungsinya, bukan hanya sebatas memindahkan, bisa juga mengatur ya ukuran skala dan juga memutar objek. Nah, ini Bapak letakkan di sini nih ya, sebagai bentuk yang akan kita buatkan ini hari. Karena bagian ini kita akan coba atur supaya jangan tampilannya nggak menarik, tapi intinya bagaimana supaya menarik ya, bener ya itu maksudnya. Oke, kalian duplikat kembali, Nah, setelah itu gunakanlah apa? Transform dan pindai lagi ke sisi kanannya seperti yang Bapak buat ini. Oke ya. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya kalian duplikat kembali pada posisi mana? Kita lihat layernya. Nah, coba cari yang berbentuk horizontal di bagian lapisan ini. Nah, ini Bapak ambil salah satu contoh ini. Nah, ini lapisan yang ini, yang berbentuk horizontal, rectangle-nya. Duplikat kembali. Setelah kalian duplikat, gunakan lagi transform untuk memindahkan objek tersebut. Nah, ini dia sebagai bagian dari apa? Kemasan, yaitu bagian belakang ya. Bagian belakang, lebih tepat ini bagian belakang. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal mengisi bagian warna fill. Nah, itu warna fill ini bisa kita gunakan konsep apa? Konsep yang disebut dengan menyeleksi warna yang sama. Nah, warna yang sama dengan menggunakan apa? Kita pilih menu yang kedua, selection. Setelah itu pilihlah di bagian kategori rectangle. Nah, di situ ada yang disebut dengan tools magic wand. Nah, magic wand. Nah, setelah itu kalian tekan pada daerah yang Bapak seleksi, tentunya pada kemasan bagian depan ya. Nah, jangan lupa kalian tambahkan lapisan baru. Nah, pada lapisan baru ini tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti tidak membuat ya
rectangle ataupun posisi yang lain itu jadi rusak. Nah, kalian tambahkan lapisannya. Beradalah pada lapisan yang kosong. Karena tujuannya apa? Kita mau kasih warna pada bagian ini ya. Nah, sekarang coba kalian isi dengan menggunakan menu yang kedua, tekan Tools Fill. Dan ingat, warnanya udah dipilih atau belum? Nah, kita lihat dulu ya menunya. Menu yang keempat, ya, menu yang keempat dipastiin dulu ya warnanya sudah benar atau enggak. Nah, ini kita pilih dulu warnanya. Contohnya ini warna biru muda ya. Nah, setelah itu Bapak tinggal mengatur fill-nya. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi yang berikutnya lagi, silahkan kalian atur kembali dengan menggunakan magic wand, lebih tepatnya pada kotak yang di bawahnya. Nah, setelah itu berikan warna dengan menggunakan fill. Tekan fill, setelah itu berikan lagi warna ke dalamnya. Ya. Nah, ini pastikan warna yang dipilih adalah warna yang sudah benar ya. Nah, ini dia, belum Bapak pilih fill-nya. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, ini adalah salah satu konsep yang sudah benar kita buat. Hanya saja di sini yang belum kita masukkan adalah gambar. Ingat ya, gambar itu terlebih dahulu kalian download di GC, yaitu bahan L8 ya, bahan L8. Nah, nanti kalian masukkan gambar dengan cara menekan menu yang kedua, pilihlah import image. Nah, nanti akan diarahkan ke pengambilan gambar. Nah, ini dia ada beberapa bahan gambar yang sudah Bapak sediakan. Nah, nanti kalian coba download sendiri. Ingat, di-download dulu. Jangan tidak di-download ya. Nah, ini ada bahan L8. Bapak tekan nih. Nah, setelah itu atur skalanya ya dengan menjepit ya kedua jari kalian, misalnya jari telunjuk dan jari tengah, kalian jepit. Nah, itu nanti skalanya agak lebih mengecil pastinya ya. Nah, seperti yang Bapak lakukan ini. Oke. Kemudian digeser, lebih tepatnya nanti ini adalah bagian dari kemasan bagian depan ya. Nah, ini dia. Nah, setelah itu boleh kalian duplikat kembali gambar tersebut biar nggak usah lagi kita import lagi ya. Duplikat saja. Nah, setelah kalian duplikat, pindahilah dengan menggunakan apa? Transform ya. Transform kalian pindahi kemari. Oke ya. Nah, kita tinggal mengisi bagian dari apa? Bagian dari tulisan dari kemasan tersebut ya. Nah, ini Bapak tambahkan dengan menggunakan teks. Pastinya di sini adalah bagian dari depan ya. Ini depan ya. Tapi ingat warnanya putih, jadi jangan sampai salah. Oke. Nah, ukurannya besar kali. Nah, kalian bisa tekan tombol yang ke berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lihat paling atas itu ada tombol berbentuk lingkaran. Tujuan dari tombol tersebut adalah untuk mengatur skala tulisan kita yang begitu besar ini. Karena memang stand dari tampilannya memang tadi kegedean ya. Nah, memang seperti itu. Jadi kita harus bisa mengatur ukurannya sendiri ya. Nah, ini dia bagian dari depannya. Kalau sudah, kita tinggal mengisi bagian belakang. Pilih menu kedua, kemudian tekan teks. Nah, sama, ini adalah bagian dari belakang. Ya, jangan lupa warnanya. Ya, warna putih sudah benar. Hanya saja skalanya belum diperkecil. Tekan tombol yang kelima yang bentuk lingkaran. Sama seperti konsep yang kita buat untuk teks depan tadi. Nah, ini dia kalian perkecil sekecil-kecilnya. Tujuannya adalah supaya kita bisa buat di logo kemasan belakang. Nah, ini dia. Nah, satu lagi di sini yang perlu kita terapkan nanti, tambahkan layer baru. Untuk apa, Pak? Nah, di sini ada sedikit yang belum kita buatkan, yaitu semacam penutup lah ya, penutup dari lipatan bentuk dari pola kemasan kita ini. Gunakan nanti apa? Rectangle. Nah, dari menu yang kedua, pilih selection, kemudian pilih apa? Rectangle. Nah, setelah itu coba nanti kalian atur rectangle-nya. Nah, ini seperti yang Bapak buatkan ini. Oke. Nah, setelah itu nanti kalian bisa kasih warna. Misalnya warnanya di sini agak lebih kehijauan lah ya. Nah, nanti kalian bisa gunakan fill untuk memberikan warna tersebut. Nah, ya. Nah, baru gunakanlah transform untuk memindahkan posisi dari kotak kecil ini ya. Di sini dia. Nah, nanti kalian bisa perkecil kembali ya. Semacam bentuk lipatan kecil sih sebenarnya. Nah, jadi nanti atur sedemikian rupa posisinya. Misalnya begini yang Bapak buat ini. Memang sangat sulit ya karena kecil sekali, jadi kalian harus pelan-pelan dan hati-hati ya. Oke.
Kemudian duplikat aja ya, biar nggak usah 2 kali kita kerja. Duplikat layernya. Setelah itu kalian gunakan transform, tinggal mindai saja dari bagian tersebut, kalian pindai kemari. Oke ya. Nah, yang terakhir ya, identitas penting buat Bapak, karena identitas ini adalah mengacu pada cara kerja kalian ya. Di sini adalah saya mau ya ini dikerjakan oleh siapa. Nah, Bapak ingin mau mengoreksi berdasarkan identitas kalian ya. Nah, pastinya di situ perlu ya Bapak koreksi ya. Nah, di sini buatlah nama kamu ya. Nah, itu pastinya. Kemudian kelas ya. Nah, itu pasti kalian kelas 7 semua ya. Nah, itu kalian buatlah kelas kamu. Oke, kemudian ada nomor urut. Nah, ini nomor urut juga penting buat Bapak. Ini kalian buatlah nomor kelas ya, nomor kelas. Kamu, oke ya. Kemudian nanti berikanlah pengenal di bagian latihan kita ini. Latihan berapa ini? Latihan pertemuan ke-8. Nah, besar ya size-nya seperti yang kemarin. Coba nanti kalian atur dulu yang pertama warna, karena tadi kita sudah sempat ubah teks menjadi putih. Kita harus tekan tombol yang ketiga pada menu yang di atas, lingkaran berwarna itu kalian tekan, ganti saja menjadi warna hitam. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengatur skala tulisan ini biar lebih kecil, kalian tekan tombol yang kelima berbentuk lingkaran. Sama dengan menjepit, misalnya dengan menjepit dengan jari telunjuk dan jari tengah, kalian perkecil sekecil-kecilnya sebagaimana dari contoh ya identitas. Jadi latihan pengerjaan ya, latihan kita hari ini. Oke ya. Nah, ingat anak-anak, screenshot hasil tugas kamu dengan screenshot seperti biasa yang kalian lakukan, screenshot begini, lihat di galerimu ya, lihat di bagian foto kamu yang sudah kamu screenshot, hasil dari latihan tersebutlah yang kamu kirimkan ke Google Classroom. Paham ya? Jadi jangan sampai salah. Ini adalah untuk versi Android yang sudah Bapak jelaskan. Bapak harap kalian bisa menyelesaikan latihan ini. Oke anak-anak ya. Baiklah, demikianlah materi kita di pertemuan hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita mempelajari topik yaitu materi menggunakan tools lanjutan untuk mengatur tata letak objek, yaitu bagian dari review ya. Oke anak didik kami, jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.